Halo, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Halo adik-adik mahasiswa, kembali lagi bersama saya John Herikson Purba. Pertemuan kita kali ini yaitu membahas mengenai berbicara untuk kepentingan akademik. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia dan fungsinya. Nah, di sini kita akan membahas apa sih sebenarnya berbicara itu, kemudian apa sih yang dimaksud dengan kepentingan akademik. Nah, oleh sebab itu, mari kita pelajari. Nah, berbicara. Apakah yang dimaksud dengan berbicara? Berbicara itu merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan diri, menyatakan, serta menyampaikan apa yang kita pikirkan, gagasan yang kita miliki, dan perasaan kepada orang lain atau si pendengar. Nah, seperti yang saya lakukan ini, saya sedang berbicara. Tentunya kalian sebagai pendengar, kalian mengerti dengan apa yang saya bicarakan dan apa maksud yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian akademik. Apa sih yang dimaksud dengan akademik? Akademik itu biasanya berhubungan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau yang disebut dengan ilmiah. Nah, itulah yang dimaksud dengan akademik. Nah, biasanya berbicara untuk kepentingan akademik atau untuk pendidikan, itulah yang biasanya kita sebut dengan seminar, pidato, belajar mengajar, atau saya lakukan ini yang sekarang adalah mengajar. Itulah beberapa kegiatan berbicara untuk kepentingan akademik. Nah, yang kemudian kita akan bahas secara detail satu persatu. Nah, sebelum saya melakukan berbicara atau kalian nanti ke depannya, maka kita harus melakukan sebuah analisis situasi. Kita analisis dulu, apa sih sebenarnya tujuan atau keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita yang menjadi pendengar atau lawan bicara kita. Nah, misalnya yang pertama, apa maksud dari kedatangan atau hadirin atau si pendengar berkumpul hanya untuk mendengarkan kita saja kah? Ataukah dia memiliki maksud tertentu? Atau mereka berkumpul mendengarkan kita berbicara hanya kebetulan saja? Nah, kemudian yang kedua, kita harus cari tahu apa sih kebiasaan atau tata cara mereka dalam melakukan suatu pertemuan, atau ada sesuatu kebiasaan yang mengikat. Apakah mereka senang atau berani dalam mengajukan pertanyaan kepada kita? Atau apakah mereka biasanya senang dalam melakukan kegiatan pembicaraan formal atau apakah informal? Kemudian kita perlu juga melakukan analisis pertanyaan, di mana sih pembicaraan ini dilakukan? Secara online kah? Atau pertemuan langsung di lokasinya dalam ruangan atau di luar ruangan? Atau pada saat hujan, panas terik? Dan juga kita perlu tahu apakah pendengar kita atau hadirinnya dalam keadaan duduk kah? Atau mereka berdiri? Nah, kemudian pembicaraan ini dapat didengarkan secara jelas kah? Atau kurang jelas? Nah, semuanya ini perlu kita analisis dengan alasan atau dengan tujuan agar pembicaraan ini dapat tersampaikan dengan baik atau tidak terjadi miskomunikasi antara si pembicara dengan si pendengar. Nah, setelah itu kita analisis, kemudian kita perlu cari tahu juga data-data si pendengar atau lawan bicara kita. Secara umum saja, misalnya jumlah pendengar kita berapa orang? Rame kah? Atau hanya 1-2 orang kah? Kemudian usianya rata-rata berapa usianya? Kaum muda kah? Atau yang sudah tua? Pekerjaannya, pendidikannya, atau
Apakah mereka pejabat atau memiliki pengaruh politik dan sosial? Nah, itu juga sangat berpengaruh. Kenapa? Supaya kita dapat menata kata-kata atau bahasa yang akan kita ucapkan agar para pendengar tidak miskomunikasi. Atau bisa saja untuk menjalin suasana atau kondisi pembicaraan yang menarik, tidak membosankan tentunya, atau ya bisa dikatakan pembicaraan ini memiliki makna dan informasi yang disampaikan dapat diterima oleh si pendengar. Nah, untuk data-data yang khusus yang perlu juga kita ketahui, misalnya ya minat atau sikap pendengar dan pengetahuannya tentang topik yang akan kita bicarakan. Nah, ini semua perlu dianalisis. Nah, setelah kita lakukan analisis, maka kita perlu menentukan atau kita susun bahan yang ingin kita bicarakan. Ya tentunya tahap yang pertama kita kumpulkan dulu nih, apa saja materinya, topik-topiknya. Boleh dari referensi buku, boleh dari internet, dan sebagai macam bahan kita kumpulkan. Nah, kemudian yang kedua kita buat kerangka karangan atau kita tentukan dulu topik-topik mana yang penting atau secara garis besarnya dulu. Nah, lalu kita uraikan secara mendetail apa saja yang ingin kita bicarakan. Nah, setelah itu barulah kita mulai sebuah pembicaraan. Nah, secara garis besar tadi saya katakan bahwasanya pembicaraan atau berbicara untuk kepentingan akademik salah satunya adalah presentasi atau presentasi ilmiah dan non-ilmiah. Nah, untuk akademik atau pendidikan biasanya digunakan sebuah presentasi ilmiah. Apa yang disebut dengan presentasi ilmiah? Adalah suatu pertemuan untuk mengkomunikasikan suatu bahan atau materi ilmiah tentang ilmu pengetahuan kepada peserta, tentunya di dalam sebuah forum ilmiah. Baik itu di dalam kelas boleh, di dalam kantor, dan juga dalam ruang virtual seperti ini juga boleh dilakukan sebuah presentasi ilmiah. Nah, kemudian bagaimana sih presentasi ilmiah yang baik? Tentunya ada beberapa norma-norma atau tahap-tahapan yang dilakukan dalam sebuah presentasi. Yaitu yang pertama, penyaji perlu memberikan informasi kepada peserta secara jelas dan memadai. Baik bentuk tertulis, PowerPoint seperti saya ini slide, atau boleh menggunakan ilustrasi animasi yang relevan dengan topik yang akan kita bicarakan. Nah, kemudian kita sajikan bahan dalam waktu yang tersedia atau tentunya dipandu oleh moderator. Nah, jadi jangan hanya menjelaskan tanpa ada batas waktu, tidak. Kita tetap mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh moderator. Misalnya 15 menit untuk menyajikan atau 20 menit, ya kita harus mengikuti aturan yang sudah disepakati secara bersama. Nah, kemudian penyaji juga harus mentaati etika yang berlaku pada saat forum ilmiah berlangsung. Ya misalnya ketika kita memberikan kesempatan untuk audiens bertanya, ya boleh. Jangan hanya kita berbicara tapi tidak ada feedback dari si pendengar. Kita harus memberikan kesempatan tersebut agar komunikasi tersebut dapat tersampaikan maksud dan tujuannya. Nah, kemudian dalam presentasi juga harus memiliki yang namanya moderator, ada notulen, ada teknisi. Nah, kesemuanya ini memiliki peran dan fungsi masing-masing. Misalnya moderator nih, dia yang akan menentukan jalannya presentasi, misalnya waktunya berapa lama, kemudian urutan tahapannya siapa saja. Nah, kemudian bagaimana suasana dalam presentasi tersebut adalah fungsi dan tugas dari seorang moderator. Nah, kemudian ada notulen. Nah, notulen berfungsi sebagai orang yang mencatat apa-apa saja yang didiskusikan, yang dibicarakan, baik pertanyaan dan jawaban dalam berlangsungnya sebuah presentasi ilmiah. Dan yang terakhir adalah teknisi, adalah seorang yang bertugas untuk menentukan atau mengatur baik itu secara teknis penyampaian slide-nya, pengaturan
kursi, pengaturan tempat duduk, lampu, dan sebagainya yang bersifat teknis. Nah, kemudian dalam presentasi ilmiah juga ada yang dikatakan dengan etika. Ya, jadi setiap kegiatan maupun pertemuan ada etikanya atau aturan yang harus kita sepakati bersama. Misalnya yang pertama ini dalam presentasi ilmiah nih, kita harus bersikap jujur terhadap diri sendiri. Yaitu contohnya ketika ingin bertanya, ya tentunya yang ditanyakan adalah benar-benar suatu pertanyaan yang tidak kita ketahui atau untuk memastikan keraguan-raguan terhadap apa yang kita ketahui atau terhadap materi yang disampaikan. Jadi bukan sifatnya untuk menguji ya. Jadi ketika kita sudah tahu, kita uji nih, kita berikan pertanyaan atau kita menjebak, itu tidak boleh. Kita harus jujur terhadap diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dalam pertemuan presentasi ilmiah ini tentu harus ada sikap saling menghargai terhadap tanggapan, saran, atau pendapat dari orang lain yang mengikuti acara tersebut. Nah, jadi kita tidak boleh langsung memotong atau kita langsung menjas. Oh, kamu ini pertanyaannya itu sudah menjebak. Oh, kamu tidak boleh bertanya seperti ini. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita tetap harus menghargai apa yang dikatakan oleh peserta dalam seminar presentasi ilmiah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu fungsi seorang moderator, yaitu mampu mengelola suasana, harus adil dalam menentukan pilihan siapa yang mau bertanya. Tidak boleh pilih kasih, misalnya oh itu karena dia teman atau karena dia kenalan. Tetap harus adil, baik secara gender ya, jenis kelamin ya harus merata. Misalnya laki-laki 3 pertanyaan, perempuan juga 3 pertanyaan. Nah, kemudian moderator juga harus tepat waktu dalam menaati jadwal yang sudah ditentukan. Nah, jadi secara keseluruhan presentasi tersebut dapat berlangsung dengan baik. Nah, itulah beberapa etika yang harus dilakukan dalam sebuah presentasi ilmiah. Nah, kemudian kita masuk dalam mempersiapkan bahan tayangan presentasi. Nah, di sini kita terkadang agak sulit ya menentukan bagaimana sih tayangan presentasi yang baik. Jangan pula nanti terlalu banyak gambar-gambar tetapi materinya sedikit. Nah, jadi dia tidak balance atau tidak seimbang. Nah, tentunya apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, kita harus mempersiapkan dulu nih butir-butir yang penting yang akan dibahas. Ya, misalnya garis-garis besarnya saja. Tidak terlalu elaboratif atau bisa juga dilakukan secara lisan seperti itu. Kemudian setelah kita tentukan topik-topiknya secara garis besar, kemudian kita membuat alur penyajian secara runtut atau kita urutkan secara garis besarnya sesuai dengan topik yang akan dibicarakan. Ya, tentunya harus koheren dan kohesif. Nah, kemudian yang ketiga, kerangka pikiran perlu diungkapkan atau disajikan dalam diagram atau kita buat sebuah diagram atau bagan alir untuk menentukan atau menunjukkan alur penalarannya. Nah, lalu kita buat ke dalam sebuah bingkai slide PowerPoint dengan huruf atau gambar yang memadai. Tidak boleh terlalu banyak sehingga tulisannya kecil, susah dibaca, jangan seperti itu. Tentukanlah sesuai tempatnya. Kata-katanya juga harus singkat, jelas, dan padat. Nah, kemudian kita tentukan slide yang cocok. Ingat harus kontras, warna, dan animasi sangat penting. Namun jangan sampai terjadi dekorasi. Ini yang tadi saya katakan. Artinya terlalu banyak dekorasi, terlalu banyak gambar-gambarnya yang kurang. Artinya lebih banyak gambar daripada tulisannya, itu tidak boleh. Nah, kemudian kita lakukan dulu uji coba atau yang dikatakan dengan pra-tayang ya, seperti itu. Sehingga bahan yang disajikan di dalam slide dapat kita pastikan itu dapat dibaca jelas dan mudah dimengerti. Nah, kemudian yang terakhir, bahan slide tersebut dicetak atau di-print kemudian dibagikan ke seluruh atau semua peserta yang hadir.
sehingga semuanya dapat memiliki bahan yang dipresentasikan. Atau ketika kita melakukan presentasi online, boleh secara soft copy kita share kepada peserta. Nah, selanjutnya kita masuk ke seminar. Nah, seminar berasal dari bahasa Latin, yaitu semin, yang artinya benih. Nah, jadi seminar berarti tempat benih-benih kebijaksanaan. Nah, tentunya ada perbedaan antara seminar dan presentasi. Nah, seminar adalah sebuah pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang ahli dan berwenang di bidang tersebut. Nah, artinya kalau kita bedakan antara seminar dengan presentasi, yaitu letaknya ada pada orang yang melakukannya. Pada saat seminar, tentu yang melakukan adalah orang yang ahli di bidang yang akan diseminarkan tersebut. Tetapi presentasi boleh dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Boleh anak sekolah SMA, boleh mahasiswa di dalam kelas, dan boleh juga karyawan di dalam kantor untuk mempresentasikan pekerjaan atau karya yang sudah dia temukan. Nah, itulah bedanya antara seminar dan presentasi. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis seminar. Nah, dalam seminar tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa. Misalnya dalam sistematika pelaksanaannya ada seminar yang disebut dengan seminar diskusi. Kemudian ada seminar simposium dan ada juga seminar kolokium. Nah, inilah jenis-jenis seminar yang dapat dilakukan secara teknis atau sistem pelaksanaannya. Nah, kemudian kita masuk ke pidato. Nah, apa itu pidato? Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang sesuatu hal yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, itulah dia pengertian pidato. Nah, jadi pidato ini juga memiliki tujuan, yaitu bisa juga sifatnya informatif, yaitu memberikan laporan, informasi, pengetahuan. Ada juga pidato yang bersifat persuasif dan instruktif, yaitu untuk mempengaruhi, mendorong atau meyakinkan orang lain dan mengajak pendengar melakukan sesuatu hal dengan sukarela. Kemudian ada juga pidato itu untuk edukatif, yaitu berupaya untuk menekankan pada aspek-aspek pendidikan. Dan yang terakhir ada juga pidato bertujuan untuk memberikan penyegaran atau membuat pendengar senang, puas dengan pidato yang disampaikan. Nah, itulah beberapa jenis pidato. Nah, kemudian tata cara berpidato yang baik atau sistematika berpidato, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentu harus mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin yang datang pada saat itu. Kemudian, yang kedua, menyampaikan pendahuluan. Misalnya, dikatakan dengan ucapan terima kasih, ungkapan kegembiraan atau syukur kepada Yang Maha Kuasa. Dan kemudian yang ketiga baru masuk ke dalam topik atau isi pidato yang akan diucapkan dengan baik dan jelas. Nah, kemudian setelah itu kita sampaikan kesimpulan dari pidato agar si pendengar mampu mengingat dan menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan. Dan yang terakhir kita sampaikan harapan atau yang isinya tentang anjuran ke depannya kepada pendengar untuk melaksanakan isi dari pidato yang kita sampaikan. Dan yang terakhir kita ucapkan salam penutup dan mengucapkan kata maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah yang diucapkan selama berpidato tersebut. Nah, itulah beberapa langkah-langkah dalam berpidato. Nah, kemudian kita lihat untuk berbicara kepentingan akademik, ada yang disebut dengan proses belajar mengajar. Nah, di sini yaitu tentunya adalah mengajar yang dilakukan oleh dosen seperti yang saya lakukan sekarang atau guru di dalam sekolah.
Nah, proses mengajar ini juga merupakan suatu kegiatan menyampaikan informasi kepada anak didik baik di dalam kelas maupun secara online dan virtual untuk mencapai suatu tujuan atau sistematika, sehingga perlu dilakukan sebuah model atau teknik dalam pelaksanaan proses mengajar. Nah, ini tentunya dibahas ketika kita mengambil mata kuliah atau seseorang yang menempuh pendidikan menjadi seorang guru atau tenaga pengajar. Nah, oke, sampai di sini materi kita tentang berbicara untuk kepentingan akademik. Saya harapkan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh diketik di kolom komentar, tulis nama, kemudian jurusan, lalu pertanyaannya. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.